Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi menyapa hari ini bersama dengan saya Pendeta Lintang Anggraini. Saudara, kita menghayati pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita di perjalanan waktu kita hari ini, dan kebenaran firman Tuhan yang akan mendasari langkah-langkah kita. Mari kita berdoa. Menghayati setiap pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami, biarlah kami mampu untuk mengerti kehendak Tuhan, karena inilah wujud syukur kami yang bisa kami berikan untuk setiap anugerah yang dari Tuhan. Bersabdalah ya Allah, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan memperhatikan Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pagi hari ini. Matius di pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan 34. Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam banyak bidang kehidupan kita, dalam banyak ilmu, di sana beberapa ahli itu memberikan rumus-rumus atau teori. Teori untuk yang ini, teori untuk yang itu, dari apa yang mereka miliki dengan intelektualitas mereka, lalu mereka menciptakan teori-teori. Kadang-kadang bisa jadi juga teori yang satu yang dimunculkan itu ketika kita menggunakannya, kok nggak pas ya, kok nggak bisa gatuk ya. Kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Nah saudara, pagi hari ini Matius mengajak kita untuk
mengingat dan menghayati tentang pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan bukanlah teori. Teori yang disusun oleh para ahli, teori yang ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan. Pemeliharaan Tuhan pun bukan teologi ya. Tapi pemeliharaan Tuhan adalah sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita. Bagaimana itu ada? Mari kita buktikan dalam perjalanan kehidupan kita. Mari kita perhatikan hidup kita sekarang, pagi hari ini. Kemarin, dengan segala aktivitas yang sudah kita lakukan mungkin membuat kita capek, lelah. Lalu malam hari kita harus mengistirahatkan tubuh kita supaya pagi hari ini kita bisa melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita kembali. Kita berdoa, mohon Tuhan untuk memelihara kehidupan kita malam hari ketika kita istirahat. Dan hari ini kita diberi hari yang baru. Kita diberi kesehatan, kita diberi kesegaran, kita diberi semangat yang baru, kita memiliki kekuatan kembali. Saudara, ketika kita tidur kita tidak melakukan apa-apa. Bahkan ketika sudah betul-betul capek, orang Jawa mengatakan kita nggak ngelilir. Aku kok orang ngelilir yo? Karena saking capeknya. Tapi di sanalah Allah memelihara. Allah nggak tidur, memelihara kehidupan kita. Bukan teori, tetapi sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita yang senantiasa dikerjakan Allah luar biasa. Nah, kalau kita sudah menyadari itu, pagi hari ini Matius mengingatkan kepada kita, mengapa kita khawatir akan kehidupan kita? Kalau pemeliharaan Allah itu selalu ada dan bukan teori. Begini dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Seberapa mahal sih burung pipit? Kecil, murah. Tapi Allah memelihara sedemikian rupa. Bukankah kita orang-orang yang lebih berharga? Itu berarti bukankah Allah lebih memelihara kehidupan kita dengan luar biasa juga? Lebih lanjut dikatakan, perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo, dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bunga ini sekarang ada. Tahan berapa lama? 1 hari, 2 hari, mungkin 5 hari, 1 minggu. Saudara, tidak akan lebih dari 1 minggu, tidak akan lebih dari 2 minggu, apalagi 2 minggu. Itu didandani Allah sedemikian rupa, yang sementara. Bagaimana dengan kehidupan kita yang jauh lebih baik? Allah memelihara kita dengan luar biasa. Yang kecil-kecil, yang sementara Allah memperhatikan dengan luar biasa, apalagi dengan kehidupan kita. Mengapa kamu khawatir? Apakah kekhawatiran itu akan bisa menambah kita sehasta? Dikatakan di sana, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Luwih dawa umure ketika kita khawatir. Nggak ada kan? Yang ada justru sebaliknya, ketika khawatir, mikir, sakit,
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal kekhawatiran disampaikan oleh Yesus kepada kehidupan kita, karena Ia mau kembali mengingatkan kepada kita tentang apa yang senantiasa Ia kerjakan dalam kehidupan kita, yaitu pemeliharaan tangannya. Kalau toh hari ini ada pergumulan, kalau toh hari ini ada sesuatu yang sedang kita rancangkan, kalau toh hari ini ada pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita, dan masih banyak beberapa hal yang mungkin membuat kita khawatir. Pemeliharaan Tuhan bukan teori, tetapi pemeliharaan Tuhan nyata. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kalau kemarin, hari lalu, Ia memelihara kehidupan kita, hari ini Ia memelihara kehidupan kita. Menjadi pengharapan bahwa besok, lusa, perjalanan kita ke depan tetap ada dalam pemeliharaan tangannya. Mari menghayati pemeliharaan tangan Tuhan atas kehidupan kita. Kita memiliki pengharapan yang lebih, dan kita akan membuat kehidupan kita lebih bermakna lagi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami harus mengakui keterbatasan-keterbatasan kami di dalam hidup, yang senantiasa justru membawa kami pada kekhawatiran kami. Tapi pagi hari ini kami diingatkan kembali akan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah habis. Ini akan menjadi pengharapan kami untuk kami melanjutkan kehidupan kami. Mungkin di antara kami, ya Allah, masih menyimpan pertanyaan, banyak hal yang masih ditata dalam banyak pergumulan, sehingga kami masih ada dalam banyak pertanyaan yang bisa mengakibatkan kami khawatir. Kami pertaruhkan hidup kami hanya di dalam kuasa-Mu. Pemeliharaan Tuhan bukanlah teori, tapi pemeliharaan Tuhan nyata atas kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, kami melanjutkan kehidupan kami tetap di dalam pemeliharaan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Amin.